Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek dalam best practice manajemen ASN dan smart ASN. Dalam video yang ditayangkan dari sebelumnya, aspek di sini telah terpenuhi dengan baik, yakni yang tercermin dalam yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN lebih terkait dengan pribadi dari masing-masing orang. Nah, pribadi masing-masing orang atau ASN itu sendiri dalam video tersebut tercermin sebagai sangat baik karena telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Yang kedua, terkait dengan smart ASN adalah kemauan dari masing-masing ASN untuk meningkatkan kemampuan digitalnya atau digital skills untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak hanya melalui layanan konvensional maupun layanan digital. Saya akan menjelaskan best practice dari video yang sudah ditayangkan dari segi metode atau method. Jadi dalam video tersebut penerapan metode yang digunakan yaitu pelayanan mandiri pertanahan online atau Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku dan layanan informasi publik online. Melalui layanan ini, maka masyarakat dimudahkan untuk mengakses layanan dan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan praktis. Di mana hal ini sejalan dengan kompetensi literasi digital, salah satunya yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, dan juga budaya menggunakan digital atau digital culture. Sekarang video best practice dari segi material. Layanan Loketku dan layanan mandiri pertanahan online merupakan layanan di mana masyarakat bisa memanfaatkannya di mana saja untuk mendaftarkan fasilitas permohonan haknya. Menurut saya, layanan Loketku dan layanan sistem informasi PPID ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk pelayanan pertanahan, teknologi yang lebih maju di masa depan, serta alur pelayanan elektronik
Kementerian ATR BPN yang akan semakin baik di masa depan, yang sejalan dengan nilai Smart ASN yang mampu beradaptasi dengan literasi digital. Dari segi money, anggaran yang diperoleh digunakan secara baik dan tepat untuk melaksanakan program, yakni untuk mewujudkan transformasi digital demi memberikan kemudahan layanan terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR BPN melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur aplikasi Loketku dan sistem permohonan informasi online. Dari sisi Smart ASN, Kementerian ATR BPN melakukan digitalisasi birokrasi yang akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan profesional dan berkualitas, dan secara keseluruhan para pegawai telah melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dari video best practice yang sudah ditayangkan, saya akan memberikan komentar dari segi mesin. Di sini ATR BPN berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan. Perkembangan teknologi membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor birokrasi pemerintahan, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN. Dalam video yang sudah ditayangkan dapat dilihat bahwa Kementerian ATR BPN terus melakukan upaya mengikuti perkembangan teknologi yang ada, ditunjukkan dengan adanya digitalisasi pelayanan melalui fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, ATR BPN membuat layanan informasi publik secara online melalui website PPID. Semua upaya yang dilakukan oleh ATR BPN bertujuan untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang optimal, efisien, dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa ATR BPN sudah menerapkan Smart ASN dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada di era revolusi industri 4.0. Saat pemerintah menggencarkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat di Kota Cimahi, Jawa Barat, justru ada seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya hasil pungli program PTSL. Sementara di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mantan kepala desa dan 3 perangkat desa di Cikupa juga tertangkap tangan melakukan pungli dalam program PTSL dengan barang bukti mencapai 2 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. Iwe terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Penyelidikan awal, total Iwan menerima hasil pungli Rp128.500.000 selama setahun. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Dari video yang sudah ditayangkan mengenai bad practice, di sini saya akan memberikan komentar dari segi man atau orang. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, jelas oknum tersebut tidak menerapkan core values ASN berakhlak dengan baik. Sebagai seorang ASN, kita mempunyai tugas, salah satunya sebagai pelayan publik. Oknum tersebut tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan publik dengan baik. Seharusnya sebagai seorang ASN dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam pengertian manajemen ASN dikatakan bahwa pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Dari video tersebut terlihat bahwa oknum tersebut tidak profesional dalam bekerja. Dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, malah memperkaya diri sendiri. Sebagai ASN tentunya memiliki kode etik dan kode perilaku. Yang dilakukan oleh oknum tersebut jelas tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari segi metode oknum pegawai yang tertangkap tangan tersebut
merupakan contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN karena tidak sesuai dengan metode pelaksanaan dalam program PTSL sebagaimana mestinya, yakni dengan melakukan pungutan liar dalam program PTSL. Dan hal ini tentu melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu karena tidak menggunakan metode yang baik untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Saya akan menjelaskan bad practice dari video yang telah ditayangkan bila ditinjau dari segi material. Secara material, kualitas SDM yang dalam hal ini adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Jawa Barat, yang menjadi pelaku pungutan liar dalam penerbitan sertifikat untuk program PTSL, pada dasarnya telah menciderai semua nilai-nilai berakhlak. Tidak hanya itu saja, yang bersangkutan juga tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya akan menjelaskan video bad practice dari segi materi. Seperti kita ketahui dalam surat keputusan bersama 3 Menteri nomor 25 tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah, dikatakan bahwa pembiayaan PTSL yaitu hanya 150.000 untuk kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai serta operasional petugas kelurahan atau desa pada wilayah Jawa. Pejabat yang melakukan pungli tidak mencerminkan fungsi dari pelayanan publik itu sendiri, di mana kepala seksi tersebut membebani masyarakat dengan pungli yang dipatok. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek mesin dalam bad practice manajemen ASN dan semua ASN yang ditayangkan dalam video sebelumnya. Mesin identik dengan teknologi, yaitu teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, ini kegiatan itu adalah PTSL. Telah terlihat dalam video sebelumnya bahwa mesin belum dilaksanakan atau dioperasikan secara baik atau bertanggung jawab. Hal ini terbukti masih adanya pungli yang dikenakan oleh Pokmas atau ASN dari Kementerian ATR BPN kepada masyarakat peserta program PTSL. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat itu sendiri dan fatalnya akan mengurangi citra dari Kementerian ATR BPN kepada masyarakat. Sehingga 3 tugas dan fungsi utama peran ASN tidak berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.